Halo semuanya, teman-temanku Virgo, selamat datang kembali kalian di channelnya Kak Tere Wijaya. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Tetap semangat ya menjalani hari-hari ke depan. Oke. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian zodiak Virgo. Tema yang akan dibahas dalam readingan kali ini, bagaimana kabar orang yang bagaimana kabar seseorang yang masih kalian fokuskan sampai saat ini, dan hubungan kalian ke depannya akan seperti apa ya. Kak Tere ingatkan bahwa ini adalah general reading yang energinya sangat universal, teman-teman. Tidak bisa cocok untuk semua yang menonton. Jadi dengarkanlah readingan kali ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh semangat, dengan penuh kebijaksanaan dan juga kesadaran yang baik ya. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, konsultasi, atau mau sekedar curhat aja bersama dengan Kak Tere Wijaya, kalian bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya, terima kasih. Oke, Kak Tere siap-siap dulu masuk dalam readingan. Kak Tere mulai dengan shuffle kartu-kartunya terlebih dahulu ya. Oke. Bagaimana kabar seseorang yang teman-teman Virgo fokuskan sampai hari ini? Bagaimana kabar dari seseorang yang teman-teman Virgo fokuskan sampai sekarang ini? Wow. Kak Tere shuffle lagi ya, terlalu banyak kartu takut tidak valid. Bagaimana kabar dari seseorang yang teman-teman Virgo fokuskan sampai saat ini? Oke. Wow, kartunya berterbangan. Teman-teman Virgo, bagaimana? Wow. Bagaimana kabar dari seseorang yang teman-teman Virgo fokuskan sampai saat ini? Oke, 9 kartu pas ya, tidak kurang tidak lebih. Oke, Kak Tere rapikan terlebih dahulu kartu-kartunya, 9 kartu ini. Lalu Kak Tere akan baca mulai dari kartu yang di tengah ya, dimulai dari kartu yang di tengah sebagai energi utama dalam readingan kali ini. Oke, di sini ya, seseorang yang kamu fokuskan, siapapun dia sampai saat ini, energinya sangat feminim sekali. Energi ya, bukan gender. Di sini seseorang ini itu ciri-cirinya ya, punya sifat yang sangat sensitif gitu. Dia adalah seseorang yang sangat sensitif gitu. Perasaannya halus sekali dan rapuh gitu ya. Dia sering overthinking di saat malam ya. Dia juga suka galau. Dengar lagu galau ikutan galau, lihat film yang agak sedih ikutan sedih gitu ya. Perasaannya sangat bermain di sini daripada logikanya ya. Dia saat ini lagi pasif sama kamu ya, lagi tidak berkomunikasi, lagi berjarak di sini. Dia lagi dalam posisi wait and see ya, menunggu dan melihat situasi. Oke, dari jarak yang menurut dia aman di sini ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya, dimana secara energi dan alam bawah sadar dia itu punya
harapan yang besar kepada kamu ya. Dia masih berharap sama kamu untuk bisa union, untuk bisa bersatu kembali ya. Namun kenapa namunnya ya Kak? Namun di sini ya ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketidakyakinan, ada ketidakpercaya dirian dari dia ya, atau dari kamu di sini bisa juga. Tapi kalau kita lagi bicara energi dia ya berarti dia ya. Karena apa ya, dia takut kamu tuh sudah move on dari dia, sudah punya pasangan baru, sudah ya nggak mau lagi terkoneksi dengan dia gitu. Banyak sekali pemikiran-pemikiran, persepsi-persepsi dia tentang kamu di sini ya. Oke, seperti itu ya, dimana memang ada kesalahpahaman, ada permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, kalian berpisah dengan tidak baik-baik di sini ya. Seperti dari diri dia ada rasa menyesal ya, rasa bersalah gitu, ingin seperti mengklirkan kembali gitu ya, menjelaskan kembali yang sebenarnya tuh gimana kepada kamu, tapi dia masih mengurungkan niat itu gitu ya. Maksudnya dia sudah punya niat, tapi untuk eksekusinya, untuk apa ya, maju ke kamu ya, itu belum ada aksinya gitu. Dia masih menyimpan dalam niat aja gitu, belum mau action gitu ya. Oke. Dimana orang ini juga sangat manipulatif ya ke kamu gitu ya. Dia seperti tidak mudah untuk mengekspresikan perasaannya dengan jujur gitu ya. Dia sering memanipulasi situasi dan kondisi ya saat kalian bersama, dan itu yang membuat kamu terluka gitu ya. Oke. Dimana memang di sini banyak ketidaksesuaian, tidak secara energi maupun secara realitanya ya. Banyak sekali perbedaan ya dalam cara berpikir, cara memandang sesuatu, dalam cara menyelesaikan masalah di sini. Latar belakang kalian juga berbeda ya, pendidikan kalian, cara didik dari orang tua kalian itu mempengaruhi gitu ya untuk kalian ini bisa bersama kembali gitu ya. Agak susah, agak berat gitu ya, seperti langit dan bumi gitu, ada tumpang tindih yang sangat sulit untuk diselaraskan kembali gitu. Oke, dimana Kak Tere juga melihat bahwa kamu atau dia ya, ini energinya condongnya ke kamu tuh sudah punya pilihan, kamu sudah punya pasangan saat ini. Dan di sini Kak Tere lihat peluang untuk kamu menolak dia tuh besar gitu ya, dan dia pun mungkin merasakan itu, merasakan energi kamu, makanya dia di sini energinya tuh agak ragu, bimbang gitu ya, nggak yakin gitu. Apalagi di sini dianya itu apa ya, nggak mau gerak gitu, mager gitu ya, energinya tuh mager gitu. Jadi untuk kamu yang menunggu pastinya akan masuk dalam penantian yang tidak berujung kapan itu gitu ya. Di sini kamu diharapkan, kalau kamu yang sedang menanti dia yang tak kunjung datang ya, kamu harus tahu batas penantian kamu itu, jangan membuang-buang waktu lagi gitu ya, sehingga kamu melewatkan banyak kesempatan dengan orang baru yang mungkin lebih worth it untuk kamu jadikan pasangan di sini. Oke, dimana memang terlihat ada keinginan dari dia untuk berkomunikasi dengan kamu. Mungkin dia ingin berkomunikasi untuk mengklirkan kesalahpahaman atau konflik yang terjadi di masa lalu, agar batinnya tuh lebih tenang dan damai di sini ya. Oke, ya saat ini dia masih dalam siklus yang sama secara energi gitu ya. Dia masih belum banyak berubah gitu ya. Energinya masih ya begitu-begitu aja, tidak ada kemajuan ataupun bisa jadi ini adalah suatu kemunduran yang Kak Tere katakan di sini ya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Ya. Ini tentang kehidupan gitu ya.
tentang proses kehidupan yang harus dia jalani gitu. Dia harus belajar untuk menerima realita, untuk lebih banyak bersyukur atas segala sesuatu yang sudah ada dalam hidupnya. Orang ini terlihat kurang bersyukur sih gitu loh ya, dan dia lagi mencoba untuk survive dalam kehidupan ini. Dia lagi berjuang dengan kehidupannya ya, kondisinya sedang ya naik turun gitu ya, nggak stabil. Ketika seseorang berada di dalam ketidakstabilan, maka gitu ya, itu akan berdampak gitu pada emosionalnya juga, pada cara dia berpikir, cara dia berkata-kata atau berbicara di sini ya, itu akan mempengaruhi dia secara mental juga. Oke, seperti itu ya. Dia adalah seseorang yang lagi berusaha untuk menjadi support system yang terbaik bagi dirinya sendiri ya. Dia lagi menyemangati dirinya, dia lagi membangun kembali semangat dan optimisnya untuk bisa memiliki ya, atau meningkatkan kualitas hidupnya di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Dia adalah seseorang yang masih sangat childish ya, masih belum begitu dewasa gitu ya. Dia masih butuh pembelajaran, butuh tempaan dari semesta untuk dia bisa lebih dewasa lagi, dimana sifat kekanak-kanakan ini membuat dia itu sering melukai gitu ya, dengan sengaja atau tidak melukai pasangannya gitu, karena dia masih memandang segala sesuatu dari sudut pandang anak-anak gitu ya, yang masih egosentris gitu ya, masih mengedepankan ego di sini ya. Dia harus dia harus atau sedang ya belajar menjadi lebih dewasa, lebih membumi di sini. Ada sifat-sifat kesombongan di dalam diri dia ya, seakan orang itu yang butuh dia aja, dia nggak butuh orang lain. Ada sikap pongah seperti itu ya. Dia di sini dia harus masuk dalam pembelajaran, dalam fase kehidupan yang akan memberikan dia itu pemerenungan ya, tentang apa itu kehidupan, apa arti cinta, hubungan gitu ya di sini. Dan ini masih butuh waktu. Maka dari itu tadi Kak Tere katakan, kalau kamu masuk dalam masa tunggu atau penantian, di sini kamu harus tahu batasnya. Karena orang ini kalau kamu tunggu atau nanti ya, kamu hanya akan membuang-buang waktu. Orang ini lagi dalam proses pembelajaran yang itu nggak tahu sampai kapan gitu ya. Namanya orang belajar gitu dengan kemampuan yang berbeda-beda ya, itu memang butuh waktu gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu seberapa cepat dia menyerap pembelajarannya gitu. Kita lihat dari kartu selanjutnya. Oke ya, kamu harus tahu, ini untuk kamu ya, nasihat untuk kamu. Kamu harus tahu waktu di sini. Jangan membuang-buang waktu hanya menunggu atau menanti orang yang sebenarnya tuh nggak worth it. Kamu harus membuka cakrawala pikiran kamu di sini. Jangan terlalu masuk atau terjerumus dalam perasaan ya. Kamu harus menggunakan logika kamu dalam mencintai seseorang gitu. Ya, di sini ini pesan untuk kamu ya. Kamu di sini harus berpikir gitu, bahwa kamu harus berpikir dan menyadari lah tepatnya ya, bahwa kamu itu punya masa depan ya. Masa depan kamu tidak harus bersama dia. Kebahagiaan kamu tidak karena ada dia di sisi kamu gitu ya. Bisa juga posisi dia yang selama ini spesial di hati kamu bisa tergantikan ya suatu hari nanti dengan orang yang tepat ya. Mungkin bagi kamu hanya dia seorang, tapi belum tentu untuk hari esok, karena hidup ini dinamis ya. Kita lihat kembali dari kartu selanjutnya.
Ya, dia sedang berada dalam tahap transformasi, ya. Dan kamu harus berpikir, teman, apakah worth it untuk kamu terus menanti dia tanpa ada kejelasan sampai kapan waktunya, ya. Dia lagi menjadi siswa semesta gitu ya, lagi ditempa oleh semesta untuk menjadi pribadi yang jauh lebih keren lagi gitu ya. Oke. Ya, energi maskulin dalam diri orang ini juga terlihat sangat kuat juga ya, mempengaruhi. Ini Kak Tere condong ya, menurut Kak Tere ini condongnya ke ego sama gengsinya sangat besar ya, dimana dia merasa benar sendiri dan Kak selalu apa ya, terbiasa menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan kondisi gitu ya, tidak mau atau sulit sekali untuk introspeksi diri, melihat bahwa dirinya juga punya kelemahan gitu, dia juga bisa salah di sini ya. Itulah pembelajaran yang dia harus bereskan gitu ya dalam waktu dekat ini gitu. Oke, seperti itu teman, kita lihat di kartu yang ketiga ya. Oke, sebentar ya. Oke ya, kita lanjut kembali. Oke, di kartu ini sebentar ya. Oke, di kartu ini sangat terlihat sekali ya, PR untuk seseorang ini adalah dia harus menjadi lebih dewasa lagi ya. Di sini dia harus membina dirinya, membimbing dirinya menjadi versi terbaik yang dia bisa gitu ya, yang dia mampu di sini. Oke, Kak Tere merasakan orang ini sedang ya dalam fase pembentukan dirinya ya, proses pencarian jati diri lah tepatnya seperti itu. Dimana untuk kamu di sini ya, ini pesan kembali untuk kamu teman-temanku Virgo, bahwa kamu di sini harus lebih peduli ya, lebih peduli kembali sama diri kamu sendiri, nggak usah terlalu lagi gitu ya membuang energi kamu untuk memberikan kepedulian kepada orang, kepada seseorang yang sesungguhnya itu nggak worth it untuk kamu ya, nggak layak dan pantas untuk kamu. Di sini kamu harus bisa kembali ke dalam diri kamu, kembali ke dalam jati diri kamu ya, agar kamu menemukan bahagiamu kembali itu. Ya, kamu di sini adalah seorang The Empress ya, seseorang yang sudah mapan ya, seseorang yang independen, yang seseorang yang sangat mandiri di sini. Kamu sesungguhnya tuh tidak butuh dia yang Kak Tere lihat, tapi karena ego kamu ya, kamu seolah-olah membutuhkan dia ya. Kalau nggak ada dia kamu nggak happy, kebahagiaan kamu adalah dia. Sesungguhnya itu hanyalah ilusi belaka ya, ilusi dari pikiran kamu, ego kamu di sini yang bermain kencang gitu ya. Diharapkan di sini kamu bisa menyadari dan memahami bahwa kamu itu spesial, kamu itu istimewa ya. Dia yang butuh kamu, bukan kamu yang butuh dia itu. Kita lihat di kartu selanjutnya, kartu terakhir ini ya teman-teman. Oke, ya, kamu di sini harus ingat bahwa kamu memiliki masa depan. Kamu harus fokus pada kehidupan kamu, ya. Di sini, kehidupan kamu tidak hanya dia, tapi ada orang tua kamu, ada saudara kamu, ada teman kamu, sahabat kamu, gitu ya. Dimana ketika kamu mengubah fokus kamu, tidak lagi dengan dia, ya kamu akan menemukan kebahagiaan dari sekitar kamu gitu ya.
di sini. Atau bisa juga Kak Tere katakan ketika kamu mulai self love ya, bisa fokus dan mencintai diri kamu sendiri, kamu akan temukan kebahagiaan kamu itu tidak jauh dari yang kamu perkirakan selama ini, bahwa kebahagiaan itu sangat dekat, yaitu ada di dalam batin kamu di sini ya. Ketika kamu bisa fokus pada hal-hal yang menurut kamu itu penting dan layak untuk mendapatkan fokus kamu, maka ya kamu akan melihat bahwa kehidupan kamu akan semakin cemerlang, semakin baik ke depannya ya. Yakinlah itu ya, Kak Teri yakin kok energi ini ada gitu ya di dalam energi kamu, dan kamu bisa merealisasinya dengan sangat mudah ya. Oke, inilah readingannya teman-temanku. Semoga energi positif dari readingan kali ini bisa menjadi afirmasi dan manifestasi yang baik untuk kamu ke depannya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam bahagia dari kakakmu, Kakak Tere ya. Oke, salam bahagia dari aku, Kak Tere Wijaya. Bye bye.